Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Nurfitriani dengan NPM C1A230009. Di dalam video kali ini, saya akan membahas 7 poin. Poin pertama, latar belakang asuransi. Poin kedua, dasar hukum asuransi. Poin ketiga, istilah asuransi. Poin keempat, subjek hukum, penanggung dan tertanggung. Poin kelima, pengertian asuransi. Poin keenam, unsur asuransi. Poin ketujuh, perbedaan unsur, sifat, dan penggolongan asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Poin pertama adalah latar belakang asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung untuk mengalihkan suatu risiko. Asuransi muncul sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerugian finansial yang tidak terduga. Dalam kehidupan sehari-hari, risiko seperti kecelakaan, kebakaran, kehilangan harta benda, atau meninggal dunia bisa terjadi kapan saja. Asuransi hadir sebagai solusi manajemen risiko, di mana seseorang membayar premi kepada perusahaan asuransi untuk memperoleh perlindungan atas risiko tertentu. Asuransi juga berperan penting dalam perekonomian dengan memberikan rasa aman, menjamin keberlanjutan usaha, serta mendukung investasi. Poin kedua, dasar hukum asuransi. Beberapa dasar hukum yang mengatur asuransi di Indonesia antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, buku kedua pasal 246 sampai dengan 308. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Kemudian ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengatur teknis operasional dan pengawasan lembaga asuransi. Poin ketiga, istilah-istilah dalam asuransi. Beberapa istilah penting dalam asuransi adalah yang pertama, premi. Premi adalah sejumlah uang yang dibayar tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan atas jaminan risiko. Kemudian ada klaim. Klaim adalah permintaan pembayaran atas risiko yang terjadi sesuai perjanjian polis. Kemudian polis. Polis adalah dokumen kontrak asuransi yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kemudian ada risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang tidak diharapkan. Kemudian ada manfaat atau benefit, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan oleh penanggung jika risiko terjadi. Poin keempat ada subjek hukum. Subjek hukum dari asuransi adalah orang yang berisikan orang perorangan, pemerintah daerah, usaha dagang, CV firma. Kemudian ada badan hukum yang berisikan PT, koperasi, dan yayasan. Setiap subjek hukum pasti mengalami kerugian, misalnya kecelakaan kerja atau orang sakit. Kerugian ini dialami oleh dua-duanya, baik PT maupun pribadi. Kemudian ada penanggung dan tertanggung. Pengertian dari penanggung adalah pihak perusahaan asuransi yang menerima premi dan memberikan jaminan atas risiko yang diasuransikan. Sedangkan tertanggung adalah individu atau pihak yang kepentingannya diasuransikan yang membayar premi kepada penanggung. Poin kelima, pengertian asuransi menurut pasal 246 KUHD, yaitu asuransi adalah suatu perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Poin yang keenam adalah unsur-unsur asuransi. Di sini ada 5. Yaitu adanya risiko, peristiwa yang belum pasti terjadi dan dapat menimbulkan kerugian. Kemudian ada premi atau imbalan yang dibayarkan oleh tertanggung. Kemudian perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara penanggung dan tertanggung. Kemudian ada pengalihan risiko, yaitu risiko dipindahkan dari tertanggung ke penanggung. Kemudian ada kepentingan yang diasuransikan. Harus ada kepentingan hukum terhadap objek yang diasuransikan. Poin ketujuh adalah perbedaan unsur, sifat, dan penggolongan asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Unsur asuransi yaitu risiko, premi, polis, dan klaim. Sifat asuransi yaitu kehati-hatian atau prudensial untuk menjamin keberlangsungan perusahaan asuransi. Kemudian ada itikat baik atau utmost good faith. Kedua pihak harus saling jujur dan terbuka. Kemudian ada indemnitas, yaitu tidak untuk mencari keuntungan, tetapi memulihkan kerugian. Kemudian ada insurable interest, atau harus ada kepentingan yang sah atas objek yang diasuransikan.
Penggolongan asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yaitu ada asuransi umum, yaitu memberikan penggantian kerugian seperti kebakaran kendaraan, kebakaran, dan kecelakaan perjalanan. Kemudian ada asuransi jiwa, yaitu memberikan manfaat karena meninggal dunia atau hidup dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada reasuransi atau asuransi bagi perusahaan asuransi sebagai bentuk penyebaran risiko. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.